Salam saudara-saudaraku, kita akan membahas khotbah tanggal 19 September 2021 dalam kalender gerejawi disebut Minggu 16 setelah Trinitatis dengan mengambil evangelium dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10-15 dengan tema hidup dalam didikan Tuhan. Saya akan bacakan perikopnya untuk saudara-saudara. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10-15, demikianlah firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulut adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan kekuatan. Saudara-saudaraku, dalam tema hidup dalam didikan Tuhan, perikop khotbah kita hari ini menekankan hikmat, di mana hikmat adalah kunci sukses dalam kehidupan di dunia ini. Dalam perikop ini menerangkan bahwa sesungguhnya segala problematika hidup di dunia ini punya jalan keluarnya. Akan tetapi agar jalan keluar itu berhasil, itu hanya ditentukan apakah orang itu punya hikmat atau tidak. Itu mengapa dikatakan di dalam ayat 10 dalam bahasa Ibrani dikatakan Hakser Weyitron Hakma. Dalam KJV dikatakan but wisdom brings success. Dalam terjemahan LI dikatakan tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi bisa kita pahami terkadang kita gagal bukan karena kita kurang berusaha, tapi kita tidak berhikmat dalam melakukan usaha-usaha itu. Jika hikmat itu begitu penting dan menjadi barometer kesuksesan dalam hidup, apakah hikmat itu menurut Alkitab? Saudara, mari kita periksa apa kata Alkitab. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi nama lain dari hikmat itu adalah dalam bahasa Ibrani disebut Yirah Yahweh, dalam KJV disebut the fear of the Lord, atau LI menerjemahkannya hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hidup takut melakukan dosa, karena melakukan dosa berarti melukai hati Tuhan. Jadi berhikmat berarti hidup yang menjijikan dosa, hidup yang tidak kompromi dengan dosa. Segala usaha yang dilakukan manusia akan menjadi sia-sia kalau hidupnya penuh dengan kutuk dosa. Tapi sekecil apapun usaha manusia akan berhasil kalau hidupnya tidak kompromi dengan dosa atau hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, pengkhotbah melakukan perbandingan usaha manusia dan peran hikmat dalam usaha manusia itu. Seperti untuk menajamkan besi tumpul, maka jika usahanya adalah besi itu, maka besi itu harus diasah dengan tenaga ekstra. Kalau sempat besi itu sudah tumpul, tentu supaya besi itu bisa tajam, dia harus diasah dengan tenaga ekstra. Atau seperti menjinakkan ular harus dengan mantra. Tapi jika terlebih dahulu ular sudah memangut orang, maka mantra itu menjadi tidak berguna. Semua pernyataan ini menerangkan tanpa hikmat, hal-hal yang sederhana sekalipun akan gagal untuk kita lakukan. Saya ulangi sekali lagi, tanpa hikmat, tanpa takut akan Tuhan, hal-hal yang paling kecil pun, hal-hal yang paling sederhana pun pasti akan gagal kita lakukan. Itu menurut firman Tuhan. Saudara-saudaraku, pengkhotbah juga menerangkan perbedaan karakter orang berhikmat dan perbedaan karakter orang bodoh. Agar melalui keterangan perikop ini kita memiliki alat ukur untuk memeriksa dan mengecek hidup kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah termasuk orang yang berhikmat itu, atau kita masih termasuk orang yang bodoh itu? Sebab mustahil seseorang dapat bertobat kalau ia sendiri tidak mengenal dosa dan kesalahannya terlebih dahulu. Sebab hanya dengan mengenal dosa dan kesalahan kita terlebih dahulu, maka kita dapat bertobat. Dan karakter yang berhikmat itu adalah dikatakan perkataan mulutnya menarik. Dalam bahasa Ibrani kata menarik dipakai wispotohen, dalam KJV dipakai mouths are the gracious, artinya perkataan mulut orang bijak itu ramah atau menarik. Ada kata pepatah, watak seseorang tercermin dari tutur katanya. Artinya dari tutur kata seseorang itulah kita sudah dapat memprediksi bagaimana kualitas hidupnya. Jadi salah satu dampak utama dari iman percaya kita itu adalah tampak dan dari tutur kata kita. Maksud saya adalah
Jika seseorang sungguh-sungguh beriman dan bertuhan dalam hidupnya, maka pasti otomatis tutur katanya pun akan ramah dan sangat menarik hati. Jadi adalah bohong dan adalah sesuatu penipuan jika seseorang mengklaim dirinya bertuhan, tetapi tutur katanya kotor, bobrok, dan jahat. Akan tetapi karakter orang bodoh adalah, di dalam Alkitab dikatakan, satu, bibir orang bodoh akan menelan orang itu sendiri. Jadi dengan perkataannya dia akan celaka sendiri, dia akan brutal sendiri dari perkataannya. Yang kedua, awal dan akhir perkataannya adalah kebebalan dan merancang kecelakaan. 3, orang bodoh itu banyak bicara. 4, orang bodoh itu akan berjeripaya dalam hidupnya. Kenapa dia berjeripaya? Sebab dia tidak mengenal jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhan? Hikmat. Orang bodoh akan bekerja dan dia akan sangat kelelahan dalam hidupnya, karena dia tidak tahu jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan berkat-berkat. Seperti tema minggu kita hari ini, hidup dalam didikan Tuhan. Ketika kita berbicara didikan, berarti kita sedang berbicara proses pembelajaran. Dan salah satu ciri pembelajaran adalah pelatihan melalui tugas-tugas untuk mengasah dan pembuktian bahwa kita telah menguasai materi pembelajaran yang telah diberikan guru kita tersebut. Artinya hikmat atau kebijaksanaan dari Tuhan bukan sesuatu yang begitu saja kita terima atau dimiliki manusia dalam hidupnya. Tetapi hikmat dan kebijaksanaan Tuhan itu dimiliki manusia di dalam hidupnya seiring manusia itu mau melatih dirinya untuk belajar, yaitu tunduk kepada sabda Tuhan. Yang hal itu dibuktikan manusia dengan mampu setia kepada sabda Tuhan di dalam segala ujian-ujian kehidupan yang terjadi kepadanya. Sebab didikan Tuhan itu nyata kepada kita dalam sabdanya, di dalam hukumnya, di dalam aturannya. Jadi hikmat atau kebijaksanaan itu adalah hasil yang kita peroleh setelah kita lulus, terbukti dan teruji melakukan sabda Tuhan di tengah-tengah ragam pencobaan. Dan hal ini sekaligus menerangkan kepada kita bahwa hikmat dan kepintaran itu adalah sesuatu yang berbeda. Kepintaran itu adalah produk akal. Itulah mengapa ada banyak orang pintar di dunia ini, tetapi mereka memakai kepintaran itu pada perbuatan dosa seperti koruptor, teroris, mafia beras, mafia minyak, mafia pupuk, dan menjadi seorang pencuci uang, money laundry, dan lain sebagainya. Sedangkan hikmat adalah sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh akal manusia. Hikmat itu adalah anugerah Allah. Oleh karena itu hikmat hanya akan diperoleh ketika manusia itu hidup bergaul dengan Tuhan atau hidup takut akan Tuhan. Sebab orang pintar belum tentu berhikmat, tetapi orang berhikmat sudah pintar. Karena itu saudara-saudara, marilah hidup takut akan Tuhan. Marilah kita hidup dalam aturan dan didikan Tuhan. Itulah cara mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.